ketika Idris masih itu hidup, dari bahkan sampai bangsa sekarang mana, dia Pak? masih di sana. Idris itu dari bangsa mana, Pak? Dia lahir di Palestina. Di Palestina. Di mana itu dalilnya? Ya. Ada di kitab, nanti saya bacakan. Silakan, di Quran surah berapa? Bahkan Nabi Soleh aja dia Soleh. bisa Lagi. membangkitkan orang mati. Siapa lagi nih Nabi Soleh, Pak? Ada. Ini saya kasih Oke, tahu ya, Pak ya. nanti saya baca. Nama orang di Palestina tidak pernah ada yang namanya Idris, Pak. Itu satu hal yang saya kasih tahu. Nama Soleh juga nggak pernah ada orang Yahudi sana bernama Soleh. Oke, nanti saya bacakan kitabnya. Iya, orang Yahudi sana Bapak kalau ke Israel sana nggak ada namanya Soleh, nggak ada namanya Idris. Ya, orang Yahudi itu nggak seperti itu namanya. Dulu. Contohnya gini Pak, Kalau orang Jepang itu nggak pernah namanya ada Joko, itu nggak seperti itu tuh nggak make sense. Ya, kalau asli orang Jepang namanya itu bukan Mukidi, nggak ada. Sama seperti orang Yahudi sana nggak ada namanya Idris Soleh itu nggak ada. Ya. Ini Bapak dapat karangan dari mana Pak? Kan banyak itu di dalam kitab itu. Itu di kitab Anda. Orang Yahudi dan orang Kristen tidak mengenal kata-kata itu. Nama itu pun tidak ada di dalam kitab kami. Gitu. Mungkin itu orang Arab kali ya Pak ya. Oke. Iya. Gini. Nabi Idris itu bahkan lebih hebat dia dibandingkan Yesus. Kenapa Muhammad tidak memiliki seperti yang Nabi Idris itu, Pak? Iya, makanya kalau Nabi Muhammad di atasnya itu. Kalau di atas Idris seharusnya Muhammad bisa enggak. menghidupkan orang mati dan dia bisa hidup sendiri dong. Enggak. Kalau Nabi Muhammad itu bukan menghidupkan orang mati, tapi dia mematikan orang hidup. Bukan menghidupkan. Kirain ayam yang udah orang mati. hidup. Ayam yang udah mati bisa bicara dengan dia. Di mana dalilnya itu Pak? Ayam mati bisa bicara mau ngapain? Saya bacakan itu. Dari Ayam tadi goreng aja udah mati ayam goreng itu. Ayam goreng memet pedofil. Iya. Ngomong apa waktu itu ayam gorengnya itu Pak? Enggak, nanti saya bacakan. Oh iya. Oke. Kalau ayam goreng aja bisa dibangkitkan, bisa ngobrol sama dia, kenapa dia tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri, Pak? Kalau masalah nggak ada yang bangkit sendiri, nggak ada. Oh, nggak ada yang bangkit sendiri. Bangkit sendiri. Yesus bangkit sendiri dan dibangkitkan. Itu iman saya ada dalilnya. Enggak. Anda jangan bilang enggak. Saya juga bisa bilang. Muhammad ngobrol sama ayam goreng aja itu enggak. Bisa aja saya bilang gitu enggak. Karena Anda tidak punya dalil. Kalau saya punya dalil. Coba, dalil mana? Aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Itu kata Yesus. Tidak ada satu orang pun yang berhak mengambilnya tanpa izinku. Itu kata Yesus. Itu dalam apa? Dalam kitab. Nih, saya tunjukkan. Coba. Oke, di dalam Yohanes 10 ayat 17. Ya. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya sendiri. Yesus itu berkuasa mati dan hidup atas keinginannya. Tapi dalam versi yang lain itu kan menyatakan bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu dalam hal versi penghakiman. Itu konteksnya dia menghakimi.
Ini kan konteksnya hidup. Anda jangan Ah, diputar-putar kalau dong. masalah penghakiman itu seharusnya lebih lebih besar masalah penghakiman, Oh bukan iya, masalah Yesus pribadi. menghakimi. Anda bayangkan, siapa yang menghakimi manusia di dunia ini waktu kiamat? Berarti Yesus lebih besar, lebih kuasa toh. Karena dia berkuasa menghakimi. Bahkan dia Tapi mengatakan begini, Pak, di Yohanes 5 ayat 20 dan 21. Aku berkuasa menghidupkan siapa yang aku kehendaki. Itu kata Yesus. Sebab sama seperti Bapa menghidupkan orang mati, demikian anak menghidupkan siapa yang dia kehendaki. Itu kata Yesus. Gimana? Sekarang saya tanya, Pak. Manfaatnya ngobrol sama ayam goreng itu apa, Pak? Enggak, kan buta ketika huruf ayam bego. itu ada racunnya, ketika ayam orang Yahudi mau meracun dia, terusan ayam itu berbicara kalau dirinya itu ada racunnya gitu, Oh, ayamnya yang bego. ngomong. Ngomong sama siapa? Arang dongeng. sama Nabi Muhammad. Ayam Muhammad itu tuh berbicara tolol, sendiri gay. atau karena mujizatnya Nabi? Tadi kata Anda Nabi Muhammad yang menghidupkan ayam goreng. Ternyata ayam gorengnya yang ngomong sendiri. Ya, Tolol Yesus emang. juga Muhammad demikian. bego. Nah, ini gimana ceritanya? Ayam yang udah mati digoreng, Kejadiannya Yesus menghidupkan orang mati juga demikian. apa tuh? Kagak lah Ya tolol karena bego. mujizat. Loh, karena dia sendiri. Nah, Goblok. ini di mana Kan, ceritanya ya, karena Muhammad mujizat. itu ngidupin Tolol. ayam goreng? Sama halnya sama Yesusmu itu. Dia menghidupkan orang mati karena juga mujizat. Ya mujizat dari dirinya sendiri kan? Bukanlah dari Kata siapa Bapa yang bukan? mengutus dia. Dari Bapa yang mengutus dia. Oke. Kalau Muhammad dapat mujizat dari siapa? Ya dari Allah. Dongeng anjing. Berarti tingkatannya Yesus dan Muhammad itu sama. Kalau Sama gitu bapak kenapa dia tidak kau. bisa bangkit sendiri setelah mati? Emang Yesus bangkit sendiri. Iya Dia dong, dalam iya, Al-Quran dia nggak bangkit sendiri. Bahkan dia Ini itu kan tadi diangkat ini ke ayatnya langit. ini apa? Dia mengambil Enggak. nyawanya dan memberikannya sendiri. Loh, Enggak, dia kok baru diangkat ke bacain langit. ayatnya. Dalam versi Islam dia diangkat. Belum sempat dibunuh tapi diangkat dulu. Siapa saksi? Ini ayatnya gini. Tunggu, Wa ma tunggu, Pak. Saya tahu itu. qataluhu wa ma Sekarang saya salabuhu tanya. walakin syubbihalakum. Ya, itu berita di abad keberapa itu? Enggak, itu di Al-Quran itu. Iya, di Wa ma Al-Quran abad berapa qataluhu itu? wa ma salabuhu walakin syubbihalakum. Iya, Pak. Nabi Itu Isa kan itu atau gini. Yesus. Itu kan cerita di abad ke-7. Yesus aja hidup di abad 1. Bisa aja cerita itu karangan. Itu. Zainal pengarang. Gimana ceritanya orang abad 7 mengerti yang terjadi di abad 1? Zainal Longor. Bener nggak? Saya lebih percaya yang diberitakan Yesus. Karena yang memberitakannya itu orang-orang di abad 1. Bukan di abad 7. Orang di abad 7 aja nggak ada yang hidup. Di zamannya Yesus. Gimana ceritanya? Bisa. Coba. Saya mah Pak, kalau saya pakai otak ya Pak. Saya lebih percaya data di abad 1 Pak. Daripada data di abad 7. Kenapa? Gak ada saksinya. Kalau nggak ada saksinya ya gimana mau percaya? Sekarang gini, ketika ada pemerintahan Orde Lama itu bisa digantikan dengan Orde Baru. Itu ibaratnya gitu. Jadi yang lama itu bisa nggak kepakai lagi, yang kepakai itu hukum yang baru gitu loh. Hukum apa sih? Hukum apa? Ibaratnya ini kan ibarat. Nyambung. Ibaratnya kan kayak gitu. Jadi Orde Lama itu nggak bisa kepakai di Orde Baru. Ibaratnya Al-Quran itu mengkuliti dari kitab-kitab yang sebelumnya. Oke, bedanya 7 abad. Berarti abad sekarang ini udah nggak laku lagi dong Quran. Udah 1400 tahun. Bukan gitu. Tanya Anda. Sekarang Anda hidup di zamannya Nabi nggak? Kalau begitu, di zamannya Nabi kitabnya udah nggak kepake. Bikin lagi dong yang baru. Orde Lama. Orde Lama di abad 7 jangan dipakai. Di abad sekarang. Setuju nggak?
Loh, itu abad 1, abad 7 udah nggak kepake. Ini abad 7, berarti udah berapa abad? 14 abad udah nggak kepake toh. Mana dong yang baru? Kalau mau main orde-ordehan, ya nggak? Logikanya gitu. Turun lagi dong nabi baru per 7 abad sekali. Kalau memang udah nggak kepake, Goblok. jangan Zainal. bilang gitu, Pak. Tolol. Iman saya bukan iman Anda. Iman saya jangan kau pakai-pakai kepada imanmu. Iman saya itu tanpa imanmu tetap ada. Ya iman saya juga bukan iman Anda juga. Saya tanya Anda, bisa nggak Anda beriman tanpa mengimani Nabi saya? Nggak bisa. Bisa Anda mengimani agama Anda dengan sempurna tanpa kitab saya? Nggak bisa. Mohon maaf ya Pak ya, iman Anda nebeng. Oke?